Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 9? Jumpa lagi dengan Bu Mari. Hari ini kita akan belajar IPA Biologi. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, untuk hari ini pembelajaran kita masih menggunakan daring. Jadi Bu Guru tidak lupa selalu berpesan kepada kalian selalu jaga kesehatan dan ingat 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini kita meneruskan materi minggu yang kemarin. Babnya masih sama, yaitu tentang bioteknologi. Kalau kemarin kita belajar bioteknologi sederhana, hari ini kita akan belajar bioteknologi modern. Nah, kita kemarin sudah belajar bioteknologi, kita ulang sebentar ya. Bioteknologi adalah pemanfaatan organisme hidup yang menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa genetika seperti rekombinasi DNA. Bioteknologi modern memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menggunakan peralatan yang canggih, diproduksi secara massal, dan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Bioteknologi modern ada dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang pertanian, yang kedua peternakan, kesehatan, lingkungan, dan forensik. Kita mulai dari yang pertama, yaitu di bidang pertanian. Contohnya ada kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut dapat memperbanyak diri tumbuh menjadi tanaman lengkap kembali. Contoh yang kedua yaitu tanaman transgenik. Tanaman transgenik dilakukan dengan teknik rekayasa genetika, yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Contoh dari tanaman transgenik yang pertama adalah golden rice. Golden rice ini dikembangkan dengan cara mengambil gen pada tanaman wortel atau tanaman yang lain, dan golden rice ini dipercaya banyak mengandung vitamin A. Contoh yang kedua yaitu jagung tahan hama. Jagung tahan hama ini memiliki sifat tahan hama dan tidak seperti pada jagung biasa. Selanjutnya di bidang peternakan ada hewan transgenik. Selain untuk meningkatkan produksi susu, rekayasa genetika juga dapat dilakukan pada hewan ternak agar tahan terhadap penyakit, daging yang berkualitas, dan mampu tumbuh dengan cepat. Ini adalah sapi transgenik penghasil daging yang banyak. Ini adalah sapi penghasil susu yang melimpah. Ini sapi transgenik yang tumbuh dengan cepat. Ada lagi ikan bercahaya dan lain-lain. Masih di bidang peternakan yaitu ada cloning. Cloning adalah proses pembentukan suatu individu secara genetik melalui pemisahan embrio atau penggantian inti sel. Tahukah kalian, hewan mamalia hasil cloning yang pertama kali adalah seekor domba yang diberi nama domba Dolly. Berikutnya di bidang kesehatan. Penemuan bioteknologi dalam bidang kesehatan dimulai dengan penemuan antibiotik penisilin oleh Alexander Fleming. Contoh bioteknologi modern di bidang kesehatan yang pertama ada hormon sintetis. Salah satu hormon sintetis yang telah dihasilkan melalui rekayasa genetika adalah hormon insulin. Contoh yang kedua adalah vaksin. Vaksin adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan. Vaksin dihasilkan dari rekayasa genetika. Yang ketiga ada antibiotik.
Antibiotik sebagai suatu senyawa organik yang dihasilkan oleh suatu mikroorganisme yang dalam jumlah sedikit mampu menghambat pertumbuhan atau bahkan membunuh organisme lain. Yang keempat ada antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal adalah molekul antibodi tunggal yang dapat melawan penyakit-penyakit spesifik. Yang kelima ada interferon. Jika terinfeksi virus, tubuh akan melakukan respon imun atau kekebalan dengan cara memproduksi suatu protein yang disebut interferon. Berikutnya di bidang lingkungan, pernahkah anak-anak mendengar informasi tentang pencemaran air laut oleh tumpahan minyak? Kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Seorang ilmuwan menemukan atau memanfaatkan bakteri dari genus Pseudomonas untuk membersihkan tumpahan minyak. Cara tersebut dinamakan dengan bioremediasi, yaitu pemanfaatan bakteri untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan. Selain menggunakan bakteri, penanggulangan pencemaran lingkungan dapat menggunakan tanaman tertentu, misalnya eceng gondok dan bunga matahari. Teknik tersebut dinamakan fitoremediasi. Selanjutnya di bidang forensik ditemukan DNA fingerprinting, yaitu teknik yang dilakukan untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan pada profil pita DNA. Pada prosedur DNA fingerprinting memiliki kesamaan dengan teknik investigasi menggunakan tes sidik jari. Dalam tes sidik jari dilakukan pencocokan profil sidik jari seseorang, sementara itu pada DNA fingerprinting dilakukan pencocokan profil DNA individu. Selanjutnya kita sampai pada dampak dari bioteknologi. Selain membawa manfaat, ternyata bioteknologi dapat merugikan manusia. Misalnya, yang pertama, produk bioteknologi hasil rekayasa genetika dapat menyingkirkan plasma nutfah, yaitu jenis makhluk hidup yang memiliki sifat asli. Yang kedua, produk makanan beralkohol menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan bila dikonsumsi. Untuk tugas hari ini, silakan anak-anak kerjakan soal berikut ini pada buku kalian, kemudian masukkan jawaban kalian pada link Google Form yang Ibu Guru berikan. Ini adalah 10 soal pilihan ganda yang harus kalian kerjakan. Kerjakan dulu pada buku tulis kalian, kemudian masukkan jawaban kalian pada link Google Form.